Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 7 semester genap, khusus kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Adapun tema kita kali ini yaitu tentang merancang pementasan teater. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari part ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi pengertian merancang pementasan teater tradisional. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan merancang pementasan teater tradisional. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur dalam merancang pementasan teater tradisional. Yang keempat, mengamati kegiatan merancang pementasan teater tradisional. Kelima, membedakan teknik merancang pementasan teater tradisional. Yang keenam, siswa dapat menganalisis kegiatan merancang pementasan teater tradisional. Yang ketujuh, peserta didik dapat merancang pementasan teater bersumber teater tradisional. Kedelapan, siswa dapat mempresentasikan rancangan pementasan teater sederhana dengan lisan dan tulisan dalam bentuk proposal dan konsep pementasan teater bersumber teater tradisional. Pengertian merancang pementasan. Merancang pementasan adalah suatu kegiatan berupa rangkaian tindakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan langkah-langkah memahami secara konseptual, teknik, dan prosedural untuk menghasilkan tujuan pementasan. Pementasan teater secara umum, baik pementasan teater tradisional ataupun teater non-tradisional atau teater transisi, teater modern, dan teater kontemporer, merupakan proses komunikasi atau peristiwa interaksi antara pementasan seni dengan penontonnya yang dibangun oleh suatu sistem pengelolaan, yakni manajemen pementasan. Manajemen secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan seorang pengelola seni dalam memberdayakan sumber atau potensi yang ada berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen dalam sebuah kegiatan menurut Terry dalam bukunya tahun 1980 dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau dalam kurung POAC. Guna mencapai tujuan kegiatan dengan efektif dan efisien. Tujuan yang dimaksud adalah mencapai tujuan pementasan seni teater. Tujuan seni di dalam pengelolaan pementasan termasuk di dalamnya pementasan teater adalah guna mencapai kualitas pementasan seni yang bermutu dan menjaga kesejahteraan beberapa awak pendukung pementasan di dalamnya. Dalam hal ini, kualitas pementasan seni ditanggung jawab oleh seorang manajer artistik dikenal dengan istilah sutradara. Kesejahteraan bagi beberapa awak pendukung pentas dipercayakan kepada seseorang yang mengetahui secara ilmu dan praktik dalam merancang pementasan yang ditanggung jawab seorang manajer produksi dan pimpinan produksi. Pada kenyataan dan prosesnya dalam kegiatan merancang pementasan teater yang sifatnya tradisional dan non-tradisional, dalam pembelajarannya tetap harus dilakukan dengan menggunakan tata kelola dengan sistem manajemen produksi pementasan. Dengan latihan yang cukup, dengan memakan waktu yang cukup, tidak jarang terjadi pergantian atau keluar masuk para pemain,
Hal ini akan dialami dan terjadi pada pembelajaran merancang pementasan seni teater, terutama bagi teman-teman kamu sendiri yang belum memiliki mental berkesenian. Oleh karenanya, apakah kegiatan merancang pementasan teater di sekolah perlu dilakukan seperti proses berkesenian di luar sekolah, yakni minimal 3 bulan? Jawabannya bisa ya atau bisa lebih daripada 3 bulan dalam realisasinya. Proses kegiatan merancang pementasan teater dapat dilakukan dengan cepat atau lambat dalam pelaksanaan. Hal ini sangat bergantung pada kemauan dan keseriusan kamu dalam mengasah kemampuan kamu untuk belajar. Unsur kegiatan merancang pementasan teater. Pementasan teater yang kamu rancang merupakan hasil dari proses kreatif yang dilakukan dengan bersama-sama atau kolektif. Karena itu, di dalam merancang pementasan teater perlu dibangun etos kerja yang optimal, tanggung jawab, dan saling percaya. Suatu pementasan seni, termasuk pementasan teater, memiliki persyaratan. Persyaratan dimaksud sebagai unsur penting dalam terselenggaranya pementasan teater. Tanpa adanya persyaratan tersebut, pementasan seni tidak akan terwujud dengan baik. Unsur penting tersebut secara umum meliputi 1. Unsur pelaku pementasan. Pelaku pementasan dalam pementasan teater tradisional atau teater non-tradisional sering disebut dengan pemeran, penari, pemusik, dan para pekerja di bidang artistik pementasan. Pelaku seni dalam pementasan teater tradisional rakyat tidak sedetail dan serumit pada pementasan teater tradisional istana dan teater non-tradisional, terutama pada orang-orang yang mengerjakan unsur artistik penunjang pementasan seperti penata lampu, penata efek visual, penata musik, dan seterusnya. 2. Unsur penggiat pementasan. Penggiat pementasan dalam pementasan teater tradisional ataupun teater non-tradisional sering disebut dengan orang-orang atau para pendukung di bidang non-artistik yang turut menyukseskan terlaksananya pementasan. Unsur penggiat teater dalam pementasan teater tradisional cenderung diabaikan, karena unsur penggiat pementasan selaku unsur pendukung di bidang non-artistik, semua kebutuhannya termasuk penonton dan publikasi telah diantisipasi atau dilakukan oleh pemilik acara. 3. Unsur materi pementasan. Syarat ketiga sebagai unsur penting di dalam merancang pementasan teater, adanya perhatian terhadap unsur materi seni atau pementasan teater. Materi pementasan yang dimaksud adalah wujud pementasan teater yang dibangun melalui proses kreatif, melalui tahapan dengan menggunakan medium tertentu bersifat kolektif atau bekerja sama, dengan wilayah kerja dan tanggung jawab secara bersama atau kolaborasi. Unsur penting berikutnya di dalam pementasan teater adalah hadirnya penonton. 4. Unsur penonton pementasan. Penonton adalah orang-orang atau sekelompok manusia yang sengaja datang untuk menyaksikan tontonan. Penonton dapat juga dikatakan sebagai apresiator, penikmat, penilai terhadap materi seni atau seni teater yang dipentaskan. Oleh karena itu, kehadiran penonton dalam suatu pementasan adalah bersifat mutlak. Tanpa penonton, pementasan teater adalah hanya kesia-siaan atau kegiatan mubazir. 5. Unsur publikasi. Publikasi merupakan upaya sosialisasi atau informasi kepada penonton yang dilakukan penggiat pementasan tentang lakon apa yang akan dipentaskan, kapan waktu pementasannya, di mana dipentaskan. Publikasi sifatnya lebih sederhana dan praktis dilakukan pada saat awal pertunjukan, di mana seorang wakil rombongan kesenian teater menyampaikan kata-kata ucapan selamat datang kepada penonton, dan yang punya hajat atau punya acara dengan pernyataan hari ini kita main di daerah Tempuran,
Kecamatan Ketempuran, Kabupaten Karawang. Dan esok hari kita akan main di Taman Budaya Provinsi Jawa Barat atau di tempat lain. Dengan informasi seperti ini, biasanya pada peminat dan para pendukung pengikut rombongan teater tradisional menjadi informasi penting sebagai ajang silaturahmi dan lahan usaha bagi para pedagang. Lain halnya dengan kegiatan publikasi teater perkotaan atau non-tradisional dapat dilakukan dengan berbagai teknik informasi antara lain media elektronik seperti televisi, bioskop, radio, mass media seperti koran, majalah, jurnal, poster, pamflet atau flyer, spanduk, baliho atau banner. Teknik merancang pementasan teater. Teknik pementasan teater yang dapat dilakukan bersama-sama teman dalam pementasan dapat dibagi dua wilayah kegiatan. Wilayah kegiatan artistik dan non-artistik. Kegiatan wilayah artistik bertugas untuk menyiapkan materi atau produk seni teater. Wilayah non-artistik bertugas sebagai penyelenggara pementasan. Pementasan teater dapat kamu lakukan dengan cara pembagian wilayah kerja, artistik, dan non-artistik yang meliputi kegiatan. 1. Merencanakan pementasan teater. Perencanaan non-artistik di dalam pementasan teater meliputi pengelolaan di bidang personal pementasan, administrasi, keuangan, publikasi, dokumentasi, pemasaran, kemitraan, dan laporan pementasan. Tahapan merencanakan pementasan teater sebagai langkah kerja dalam kegiatan merancang pementasan dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Pertemuan sekolah dan komite sekolah. Pertemuan untuk mufakat adalah suatu hal penting untuk dilakukan dalam memulai suatu kegiatan, terutama kegiatan yang telah diprogramkan. Pertemuan sekolah antara kepala sekolah dan guru-guru dengan komite sekolah merupakan agenda awal yang harus dilakukan dalam perencanaan pementasan teater. Pementasan teater sebagai wahana aktivitas dan kreativitas pembelajaran seni di sekolah tanpa melibatkan unsur-unsur pemegang kebijakan pendidikan seperti guru kesenian. B. Pembentukan panitia inti. Pembentukan panitia inti dalam sebuah rencana kegiatan adalah hal penting yang harus dilakukan. Dengan adanya panitia inti, maka akan memudahkan suatu tindakan pengorganisasian selanjutnya. Panitia inti di dalam teater terdiri dari penunjukan atau pengangkatan posisi jabatan untuk pimpinan produksi dan sutradara. C. Penentuan naskah lakon. Penentuan lakon atau naskah lakon adalah tanggung jawab sang sutradara dan diputuskan secara bersama dengan pertimbangan apakah sudah sesuai atau tidak tematik lakon yang dibawakan dengan tingkat kemampuan dan sasaran penonton. D. Menyusun panitia. Pengorganisasian dalam pementasan teater di sekolah lebih sesuai dengan bentuk organisasi panitia. Pola ini bersifat praktis dan tentatif sewaktu-waktu, artinya panitia dibentuk sesuai dengan kapasitas kebutuhan yang dibentuk dan dibubarkan sesuai dengan batas waktu berakhir. E. Tugas dan tanggung jawab panitia. Panitia pementasan telah tersusun dan diputuskan secara musyawarah. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing staf dan bidang di dalam kepanitiaan. Hal ini dilakukan agar panitia yang satu dengan panitia yang lainnya terjadi satu kesatuan, saling menghormati, saling mempercayai, menjunjung asas kekeluargaan, dan menghindari overlapping. Artinya, mengerjakan suatu pekerjaan yang lain yang sebenarnya bukan tugas dan tanggung jawabnya sendiri, sehingga mendorong terjadinya bias dan ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab dalam mekanisme kerja. F. Menyusun jadwal produksi dan pementasan. Jadwal produksi atau jadwal kegiatan produksi dan pementasan atau lebih populer dengan istilah time schedule merupakan langkah berikutnya setelah kita menyusun
media. Jadwal produksi berisi susunan materi program dan urutan waktu dalam menyiapkan pementasan dari masing-masing bidang, baik kegiatan artistik maupun non-artistik. Tiga, menyiapkan materi pementasan. A. Menyiapkan materi teater. Menyiapkan materi teater berarti segala hal persiapan yang dilakukan oleh penanggung jawab materi seni, yakni sutradara, pemain dan pendukung artistik pementasan dengan tujuan menciptakan pementasan teater yang bermutu hingga mendatangkan tanggapan positif dari penontonnya. Dalam hal ini, jelas seluruh pendukung pementasan teater mau tidak mau harus bersikap konsekuensi terhadap rencana produksi materi seni dan sejalan dengan rambu jadwal waktu yang telah ditetapkan. B. Menyiapkan sarana prasarana dalam merancang pementasan teater merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pementasan. Sarana prasarana ini meliputi pengadaan barang dan alat guna kebutuhan pementasan, diantaranya tempat dan gedung pementasan, set panggung, lampu, kostum, peralatan pemain seperti golok, tombak, tapeng, gada, sampur, gondewa, panah, bakul, alat tenun, kursi singgasana, balai-balai, pohon-pohonan, dan lain-lain. C. Tempat dan panggung pementasan dapat dilakukan di dalam indoor dan di luar gedung pementasan atau outdoor. D. Menyiapkan kemitraan. Kemitraan adalah jalinan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk bersama-sama mengikat diri dalam suatu kerja atau kegiatan. Kemitraan bersifat saling menguntungkan dan dibangun oleh suatu kepercayaan. E. Menyiapkan publikasi. Publikasi merupakan upaya sosialisasi atau informasi kepada penonton yang dilakukan oleh panitia non-artistik mengenai pementasan teater dan kapan waktu pementasan teater diselenggarakan atau dipentaskan. F. Menyiapkan penonton. Penonton merupakan salah satu prasyarat di dalam pementasan, termasuk di dalamnya pementasan teater. Pementasan tanpa penonton, peristiwa pementasan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, unsur penonton di dalam seni pertunjukan perlu mendapat perhatian. Kreativitas merancang pementasan teater. Merancang pementasan teater merupakan salah satu kreativitas dalam kegiatan mencipta. Kreativitas teater adalah suatu metode atau cara untuk mengoptimalkan kemampuan kamu dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pembelajaran seni teater untuk memahami pengelolaan dalam merancang pementasan seni teater dengan bekerja sama dan penuh tanggung jawab. Proses kreativitas yang kamu lakukan dapat mengikuti prosedur sebagai berikut. Melakukan pertemuan kelas. Yang kedua, melakukan pemilihan lakon bersumber teater tradisional. 3. Melakukan kegiatan non-artistik pementasan. 4. Melakukan kegiatan artistik pementasan. Kegiatan artistik dalam pementasan teater telah disinggung sebelumnya. Kegiatan artistik adalah kegiatan dalam merancang pementasan dengan fokus kegiatan tertuju pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertanggung jawab pada penyiapan materi teater yang dilakukan oleh para pelaku pementasan teater. Dengan tugas dan tanggung jawab dapat diurut sebagai berikut. A. Melakukan analisis naskah bersumber teater tradisional oleh sutradara. B. Menyusun konsep pementasan. C. Pemeran melakukan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. D. Pemeran melakukan kegiatan reading, baca bersama naskah lakon. E. Sutradara melakukan pembagian peran atau casting. F. Pemeran melakukan proses latihan peradegan. G. Pemeran melakukan latihan dengan menggunakan teknik seni peran. H. Pemeran melakukan latihan dengan mengolah ruang seni peran.
I. Pemeran melakukan latihan dengan adaptasi handprop. J. Pemeran melakukan latihan dengan adaptasi kostum atau rias busana. K. Pemeran melakukan latihan gabungan antara adegan atau babak lakon. L. Pemeran dan musik melakukan latihan gabungan seni, peran, dan musik. M. Pemeran melakukan latihan dengan adaptasi set pentas. Pelaku seni melakukan kegiatan gladi kotor. 5. Akhirnya kamu dapat mempresentasikan materi pementasan teater secara lisan dan tulisan bersumber teater tradisional sesuai rancangan pementasan sebagai hasil pembelajaran kelas melalui aktivitas gladi kotor pementasan teater. Tugas siswa: mempresentasikan rancangan pementasan teater sederhana dengan lisan dan tulisan dalam bentuk proposal dan konsep pementasan teater bersumber teater tradisional. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa.